Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Prenggi Sejati. Di sini saya akan menjelaskan bab yang selanjutnya. Yang kemarin saya menjelaskan bab yang kelima tentang diosafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab yang keenam, yaitu tentang hukum ampere. Di sini saya sedikit menjelaskan sejarah hukum ampere terlebih dahulu. Sejarah hukum ampere. Hukum ampere ditemukan setelah penemuan Oersted. Mengikuti aturan kaidah tangan kanan Oersted, hukum ini hanya digunakan untuk lintasan tertutup dan terdapat kesimetrian di dalamnya. Hukum ampere pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan berkebangsaan Prancis yang bernama André Marie Ampère sekitar tahun 1825. Ampère mengemukakan cara menghitung kuat medan magnet oleh kawat berarus listrik. Ia membuat lintasan tertutup yang melingkupi kawat berarus listrik dan searah medan magnet. Kemudian, ia menghitung panjang lintasan tertutup tersebut dan menyatakan panjang lintasan tertutup yang searah dengan medan magnet dikalikan kuat medan magnet bernilai sama dengan kuat arus yang melingkupi oleh lintasan dikalikan permeabilitas medium. Nah, dalam hukum ampere, adapun contoh penerapan hukum ampere dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan memberi contoh mengambil benda dengan yang jatuh di sebuah tempat yang rumit dengan sebuah magnet. Yang kedua, benda yang menggunakan prinsip magnet yang lebih rumit seperti bel listrik, telepon, dinamo, alat-alat rumah tangga, dan masih banyak yang lainnya. Secara umum, bahwa hukum ampere menyatakan medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara, yaitu yang pertama melewati arus listrik, yang kedua dengan mengubah medan listrik. Nah, apa itu bunyi hukum ampere? Bunyi hukum ampere adalah integral garis komponen tangensial kuat medan magnetik di sekelilingi lintasan tertutup adalah sama dengan arus yang dilingkupi lintasan tersebut. Metode lain untuk menghitung induksi magnetik yang dihasilkan oleh arus listrik adalah dengan menggunakan hukum ampere yang menyatakan bahwa hubungan antara arus I dan medan magnet B dapat didefinisikan dengan integral B vektor dikali DL vektor sama dengan mu dikali I yang dikenal sebagai hukum ampere. Dengan integral DL adalah keliling lingkaran, maka persamaannya dapat disebutkan yaitu B dikali 2 pi A sama dengan mu dikali I, atau B sama dengan mu dikali I per 2 pi A. Dengan keterangan bahwa B di dekat sebuah kawat yang panjang. Nah, dari beberapa simbol dalam rumus tersebut bisa saya sebutkan I yaitu jumlah arus total yang dilingkupi lintasan S. Integral yaitu integral harus dikerjakan pada lintasan tertutup. Nah, hukum ampere tersebut ada beberapa yang harus dapat diaplikasikan. Yang pertama, yang dapat diaplikasikan pada kawat lurus panjang. Pada kawat lurus panjang, hukum ampere akan berlaku dua rumus, yaitu yang pertama di dalam kawat B sama dengan mu dikali I per 2 pi dikali R kapital kuadrat dikali R huruf kecil. Yang kedua di luar kawat, yaitu integral B dikali ds sama dengan B integral ds sama dengan B dikali 2 pi R huruf kecil sama dengan mu dikali I, atau dapat disebutkan dari persamaan tersebut B yaitu mu dikali I per 2 pi dikali R. Keterangan dari rumus tersebut dapat disebutkan B yaitu medan magnet satuannya Tesla,
Mu yaitu permeabilitas ruang hampa, N huruf kapital yaitu jumlah lilitan, I yaitu kuat arus listrik satuannya ampere, R huruf kapital yaitu jari-jari dalam satuannya meter, R huruf kecil yaitu jari-jari luar satuannya meter. Yang kedua, dapat diaplikasikan pada solenoid. Solenoid merupakan induktor yang terdiri dari gulungan kawat berbahan konduktor disusun membentuk koil dan dialiri arus listrik yang di dalamnya dimasukkan sebuah batang besi berbentuk silinder dengan tujuan memperkuat medan magnet yang dihasilkan sebuah kumparan kawat yang terdiri dari beberapa lilitan. Jika sepotong besi diletakkan di dalam solenoid, medan magnet memperkuat sangat besar karena besi tersusun oleh medan magnet yang dihasilkan oleh arus. Saat arus listrik mengaliri solenoid, solenoid tersebut akan memiliki sifat medan magnet. Posisi dari kutub-kutub medan magnet pada solenoid dipengaruhi oleh arah arus di tiap lilitan tersebut karena garis-garis medan magnet akan meninggalkan kutub utara magnet. Nah, dapat dirumuskan dari solenoid tersebut, induksi magnet pada ujung solenoid adalah B sama dengan mu dikali I dikali N huruf kapital per 2 dikali L. Induksi magnet di tengah atau di pusat solenoid dapat dirumuskan dengan B sama dengan mu dikali I dikali N huruf kapital per L sama dengan mu dikali I dikali N huruf kecil. Jadi harus bisa bedain mana huruf N huruf kapital, mana huruf N huruf kecil. Keterangan dari rumus tersebut adalah B yaitu medan magnet satuannya Tesla, L yaitu panjang solenoid satuannya meter, mu yaitu permeabilitas ruang hampa, I yaitu arus pada solenoid satuannya ampere, N huruf kapital yaitu banyaknya lilitan, N huruf kecil yaitu banyaknya lilitan persatuan panjang. Jadi bisa dibedain N huruf kecil itu apa dan N huruf kapital itu apa. Nah, pada rumus tersebut dapat diketahui bahwa B atau medan magnet hanya bergantung pada jumlah lilitan persatuan panjang atau bergantung pada persatuan panjang yaitu N yang huruf kecil, dan arus atau I. Medan tidak bergantung pada posisi di dalam solenoid tak hingga, tetapi merupakan pendekatan yang baik untuk titik-titik yang sebenarnya yang tidak dekat dengan ujung solenoid. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga dapat diaplikasikan pada toroid. Toroid merupakan sebuah solenoid yang dilengkungan sehingga berbentuk lingkaran kumparan dan memiliki arah arus listrik melingkar. Nah, adapun rumus yang berlaku pada toroid yang saya ketahui adalah integral B dikali ds sama dengan B integral ds sama dengan B dikali 2πr sama dengan mu dikali N huruf kapital dikali I. Atau dari persamaan tersebut dapat dirumuskan B sama dengan mu dikali N huruf kapital dikali I per 2πr. Nah, keterangan dari rumus tersebut dapat memiliki arti yaitu mu yaitu permeabilitas ruang hampa, B huruf kapital yaitu medan magnet satuannya Tesla, N huruf kapital yaitu jumlah lilitan, I yaitu kuat arus listrik satuannya ampere, R huruf kecil yaitu jari-jari satuannya meter. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya maupun materi yang saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan untuk teman-teman sekalian pada materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi maupun teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.